Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi students dengan Miss Lina dan juga Miss A. Oke, so today we will learn about conditional sentence type 1. So, apa itu conditional sentence type 1? Oke, kita akan pelajari bersama hari ini. Yang pertama yaitu definisi dari dan social functions. Kemudian ada conditional sentence type 1, rumusnya. Kemudian conditional sentence type 1 yaitu dengan materi yang lebih tulisin ini. Dan yang terakhir kita akan mengerjakan exercise atau latihan. Oke, langsung saja. Yang pertama, the definition. So, what is conditional sentence type 1? A first conditional sentence is a sentence that expresses idea that may happen at some point in the future. It is something that is possible, but it certainly is unknown because it depends on another event. The dependent clause of the first conditional begins with if and use the simple present tense. The independent clause or the second clause of the first conditional sentence use will plus the base form of a verb. Ya, jadi dalam conditional sentence tipe pertama ini adalah kalimat yang menunjukkan mengekspresikan ide atau pengandaian yang mungkin akan terjadi di masa depan. Oke, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, jadi di sini untuk rumusnya nanti kita akan menggunakan if dan juga will. Oke, next. The social functions. Apa sih fungsi sosial dari conditional sentence type 1? Okay, the type 1 of conditional sentence refers to a possible condition and its probable result. These sentences are based on fact and they are used to make statements about the real world and about particular situation. We often use such sentences to give warning in type 1 conditional sentence. The time is the present or future and the situation is real. Oke, jadi makna dari kalimat ini adalah social function atau fungsi sosial dari conditional sentence type pertama, yaitu untuk pengandaian yang akan terjadi di masa depan, di mana pengandaian ini memiliki kemungkinan yang besar untuk terjadi. Kemudian di kalimat conditional sentence tipe pertama, kita akan menggunakan present tense dan juga future tense. Oke, next. This is the pattern of conditional sentence type 1. Oke, jadi ini adalah rumusnya. Oke, rumus dari conditional sentence type 1 yaitu if plus simple present, subject plus will plus verb 1. Di mana di sini if clause dan juga main clause, di mana if clause yaitu if plus simple present, di mana simple present itu rumusnya adalah subject plus to be plus verb 1 yang biasanya menggunakan s atau es ya untuk subjek yang orang tunggal. Kemudian untuk selanjutnya yaitu main clause-nya di sini itu rumusnya adalah subject plus will plus verb 1 atau yang kita kenal sebagai simple future tense. Oke, Miss, bisa nggak sih kalau subjeknya yang di depan dan if-nya yang di tengah? Oke, itu bisa dibalik ya, tetapi urutannya harus tetap sama. If itu selalu berpasangan dengan simple present, dan kemudian subject plus will plus verb 1 itu juga satu paket. Jadi, kalau if-nya diganti di tengah, nanti rumusnya akan menjadi subject plus will plus verb 1, if plus simple present. Oke, got it? Paham ya sampai di sini? Oke, next. Nah, di sini conditional sentence itu biasanya menggunakan kata if kan. If artinya apa? If artinya jika atau seandainya. Ya, sesuai dengan fungsi dari conditional sentence tipe pertama yaitu untuk pengandaian yang mungkin terjadi. Nah, untuk pengandaian ini biasanya menggunakan if. Lalu kata if ini bisa diganti nggak sih sebenarnya? Oke, so today we will learn how to change the word if in a conditional sentence type 1 ya.
Okay, so here if can be replaced by words or phrase with a similar meaning. Jadi if dalam conditional sentence tipe pertama ini dapat digantikan dengan kata-kata atau frasa yang memiliki similar meaning. Apa itu similar meaning? Yang memiliki makna yang serupa. Oke, jadi kata if dalam rumus conditional sentence tipe pertama dapat digantikan oleh kata-kata berikut yang memiliki makna yang serupa atau makna yang sama. Oke, yang pertama kata untuk menggantikan if yaitu ada when. Biasanya when ini digunakan untuk menanyakan kapan, right? Oke, tapi di sini when memiliki arti yang berbeda. When di sini dimiliki arti ketika. Jadi ketika kamu menggunakan when untuk menggantikan if, maka when di sini memiliki arti ketika. Kemudian unless yang memiliki arti kecuali kalau, in case of seandainya, ya untuk in case of ini harus diikuti noun. Oke, jadi khusus untuk in case of nanti setelah kata in case of harus diikuti noun atau kata benda. Kemudian selanjutnya on the assumption atau assuming that yang artinya asumsi ya. Kemudian provided that, asalkan, kemudian as long as, selama, kemudian supposing that, atau andaikan, kemudian otherwise, jika tidak, kalau tidak, kemudian with the conditions or on condition that, dengan syarat bahwa, kemudian only if, atau hanya jika. Nah, beberapa kata atau frasa ini dapat kita gunakan dalam sebuah kalimat conditional sentence tipe pertama yang berfungsi untuk menggantikan kata if. Oke. So, langsung aja kita ke latihannya ya supaya lebih paham. Oke, untuk soal yang pertama bisa kita dibaca if I bla 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 dalam kurung hungry, I bla 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 get something to eat. Oke, sampai di sini. Ya, you can read that, oke? Oke, Miss akan mencoba menjabarkan bagaimana cara menjawabnya ya. Oke, as you can see here, if bla 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 dalam kurung hungry, I bla 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 get something to eat. Oke. Nah, di sini kita ingat lagi rumusnya tadi untuk conditional sentence pertama yang tadi rumusnya adalah if plus simple present, subject plus will plus verb 1. Oke, Miss akan tulis dulu sebentar ya. Oke, untuk rumusnya, Miss akan tulis di bawah sini ya, supaya lebih jelas. Wait, untuk rumusnya, if plus simple present, subject plus will plus verb 1, right? Nah, ini bisa dibolak-balik, terserah kalian dalam penggunaannya. Oke, sampai di sini sudah paham dengan rumusnya, maka kita akan aplikasikan pada soal nomor 1. If plus simple present plus subject plus will plus verb 1. Di mana tadi simple present itu adalah subject plus to be, bisa menggunakan to be, kemudian menggunakan verb as or as ya. Untuk to be-nya di sini itu optional, bisa digunakan bisa tidak. Tapi biasanya dalam simple present langsung menggunakan subject plus verb plus
objek. Seperti itu. Oke. So, kembali lagi ke soal nomor 1. If I bla 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 dalam kurung hungry, I bla 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 dalam kurung get something to eat. Nah, di sini kita lihat lagi rumusnya tadi yaitu if the simple present sama subject plus verb plus 1. Di sini kita lihat di nomor 1, if-nya sudah ada. Nah, I di sini, I itu menunjukkan subjek dari simple present, right? Nah, berarti kalau hungry di sini, oke, simple present tadi rumusnya adalah subjek plus verb kan. Nah, sedangkan di sini, Miss kok di dalam kurungnya bukan verb sih? Itu kan hungry. Ini kan kata sifat nih, terus gimana untuk verbnya? Oke, jadi kita bisa menggunakan kata-kata yang bisa mengisi di sini menggunakan verb. Kalau hungry, itu tuh diapain sih? Kita bisa tahu kalau kita hungry itu gimana sih? Dirasakan, right? Berarti apa sih bahasa Inggrisnya? Merasa, ya, feel kan? Nah, berarti di sini nanti jawabannya adalah if I feel. Oh, sorry, sebentar. Kenapa capsule? Oke, if I feel hungry. Nah, terus tadi ini kan udah if plus simple present tuh, ya kan? Maka selanjutnya subjek plus me plus verb 1. Oke, subjeknya udah ada I nih di sini, berarti tinggal menambahkan will kan. Get di dalam kurung di sini adalah apa? Get adalah verb yang artinya mendapatkan. Oke, berarti verbnya udah ada, kurang will-nya aja. Karena subjek dan verb satu sudah ada, kita tambahkan will di tengah sini. Oke, jadi di sini nomor 1 jawabannya adalah if I feel hungry, I will get something to eat. Oke. Jika aku merasa lapar, aku akan mendapatkan sesuatu untuk kumakan. Ya. If I feel hungry is plus simple present, di mana simple presentnya itu subjek plus verb ya. Subjeknya di sini I, kemudian verbnya itu feel. Miss, kenapa nggak menggunakan S atau ES? Ya, karena di sini subjeknya adalah I. Kalian masih ingat jembatan keledai Ayu Dewi tidak suka S dan Shiti suka S ya, dimana Ayu Dewi itu tidak menggunakan S, sedangkan he, she, it dan nama satu orang atau nama tunggal itu suka S atau ES ya, begitu. Oke. So, kita kembali lagi nomor 1. If I feel hungry, I di subject yaitu verb, jadi if plus simple present sudah benar, kemudian selanjutnya yaitu subject plus will plus verb 1, di mana subjeknya I, kemudian will, dan verb satunya yaitu get. Oke, sampai di sini pahamkah? Paham ya, students? Oke, we will continue to number 2. Nomor 2, if you blah 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 not behave, I blah 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 throw you out. If you apa? Kalian ingat kalimat negatif dalam present tense? Simple present, I mean. Oke, dalam simple present kalimat negatifnya itu menggunakan not kan? Nah, untuk kata di depannya itu apa? Do or does kan? Nah, diingat lagi yang tadi jembatan keledainya. I, you, ya, itu tidak suka has, jadi dia menggunakan do. Sedangkan he, she, it dan nama satu orang tunggal, yaitu suka case, jadi dia menggunakan does. Oke, sekarang dibaca lagi. Nomor 2 itu subjeknya you, berarti menggunakan apa?
menggunakan do. Oke, jadi nomor 2 di sini, if you do not share, atau biasanya don't ya, di sini don't, tapi seperti ini juga tidak apa-apa, biar kalian paham. Oke, so di sini, if you do not be sure, I blah 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 to you all. Tadi atas subjek plus will plus verb satu, right? Oke, jadi kita mau menambahkan will di sini. I will to you all. Oke, sampai di sini. Paham? Paham ya, kenapa menggunakan do bukan does? Karena di sini dia adalah subjeknya you, berarti menggunakan do. Oke. Oke, next. Number 2. If he blah 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 in the first place, his mother blah 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 be happy. Think lagi tadi, kalau Ayu Wide tidak suka es berarti he, she, it itu suka es ya. Kalau di simple present sentence, berarti di sini if he blah 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 win itu artinya apa sih? Win artinya menangkan. Nah, berarti di sini win adalah kata kerja atau verb. Nah, diingat-ingat lagi kalau he berarti suka es. Makanya di sini nanti isinya adalah if he wins the first prize, his mother blah 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 be happy. Tadi rumusnya subject plus will plus verb satu, di mana subjeknya yaitu his mother. His mother itu merepresentasikan kalau dia perempuan. Oke. Nah, his mother apa tadi setelah his mother? Will kan? Nah, oke, B-nya tetap. Oke, kenapa di sini his mother itu kan dia perempuan, Miss? Kok dia verbnya tidak menggunakan s atau es? Nah, pasti seperti itu kan pertanyaannya. Ya, karena di sini ada will, ya, dilihat di sini ada will. Will adalah modals. Apa saja sih yang termasuk dalam modal? Modal itu ada will, should, would, might, must, dan sebagainya. Nah, ketika ada modal bertemu dengan verb, maka secara otomatis verbnya akan kembali menjadi verb satu. Tidak perlu memperdulikan adanya verb S atau verb ES dan lain sebagainya ya. Pokoknya dalam rumus conditional sentence pertama ini, ketika will bertemu verb, maka verbnya secara otomatis akan kembali ke pengaturan tablik, di mana dia akan kembali menjadi verb 1. Oke, paham? Paham ya? Nah, di sini, if he wins the first prize, his mother will be happy. Jika dia memenangkan juara pertama, ibunya akan merasa senang. Oke. Paham kan sampai di sini? Paham dong pastinya. Oke, ikut. Kita akan next ke nomor 4. Nah, di sini kita sudah memasuki materi apa tadi? Replacing if, yaitu menggantikan kata if. Ya. Oke, di sini kita baca bareng-bareng. Bla bla bla. Chelsea lost tomorrow, the manager will be looking for a new job, dalam kurung assuming that. Nah, assuming that tadi apa sih artinya? Artinya adalah asumsinya. Oke, di sini assuming that digunakan untuk menggantikan if. Berarti secara otomatis assuming that akan menjadi kata pertama dari kalimat ini. Oke. Assuming that Chelsea loses tomorrow, the manager will be looking for a new job. Artinya apa sih? Asumsinya, jadi kan kayak gitu. Tapi ketika sudah dimasukkan ke sini, boleh loh kalimat itu diartikan sebagai seandainya Chelsea kalah besok, the manager will be looking for a new job. The manager akan
mencari pekerjaan baru. Nah, jadi assuming that tadi memang benar artinya asumsi ya. Tapi di sini kita juga bisa mengatakan seandainya. Kita ingat-ingat lagi kalau kita sedang belajar conditional sentence tipe pertama yaitu kalimat pengandaian. Biasanya itu kalimat pengandaian dicirikan dengan seandainya atau jika. Jadi nomor 4 ini, seandainya Chelsea kalah besok, the manager will be looking for a new job. Manager akan mencari pekerjaan baru. Oke, good. Oke, memasuki nomor terakhir ya, last number. Providing or provided that ya kan di dalam kurung ini. Kita baca dulu soalnya. I will take you to the show, blah blah blah. You finish your homework in time. Ini bisa digunakan. Tadi asalkan ya, artinya sama-sama asalkan. It's up to you mau menggunakan providing atau provided gitu ya. Ya. Oke, kita menggunakan yang provided ya. Nah, tadi provided that artinya asalkan kata untuk menggantikan if ya. Jadi I will take you to the show provided that you finish your homework in time. Aku akan membawamu pergi menonton show asalkan kamu menyelesaikan PR-mu tepat waktu. Ya, seperti itu artinya. Oke, sampai sini kita sudah belajar banyak ya. Rumus conditional sentence tadi adalah if a simple present punya subjek to simple verb 1. Kemudian ada juga yang suka S dan tidak suka ES ya untuk simple present tense. Oke, sampai sini paham? Paham, Miss? Oke, good. So, ternyata materi kita sudah selesai. So that's all for today's meetings ya. Dan kolom komen nanti akan jawabin ya. Oke, so that's all. Thank you for listening to my explanations. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.